Assalamualaikum siswa hebat. Senang sekali Pak Guru bersua kembali di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Video pembelajaran ini masih berkaitan dengan memetik keteladanan dari biografi pahlawan. Namun tepatnya kita akan bersama-sama mempelajari, memahami, dan menganalisis ide pokok dan ide penjelas. Tujuan kita belajar, siswa dapat memahami dan menganalisis ide pokok serta ide penjelas biografi secara akurat dan kritis. Supaya pemahamannya lengkap, pastikan tonton video ini sampai akhir ya. Dukung channel Pak Guru ini dengan klik like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih. Kegiatan 1, membaca teks biografi pahlawan. Sebelum kita mempelajari ide pokok dan ide penjelas dalam sebuah teks biografi, terlebih dahulu kita bersama-sama membaca dan menyimak biografi Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia berikut ini. Nama Ki Hadjar Dewantara bukanlah nama pemberian orang tuanya sejak lahir. Nama aslinya ialah Raden Maswardi Sorjaningrat yang lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Saat berusia 40 tahun menurut hitungan tahun Caka, barulah berganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara. Semenjak itu, Ki Hadjar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan agar dapat bebas dekat dengan rakyat baik secara fisik maupun hatinya. Ki Hadjar Dewantara menamatkan sekolah dasar di ELS, Sekolah Dasar Belanda, dan melanjutkan sekolahnya ke STOVIA, Sekolah Dokter Bumi Putra. Lantaran sakit, sekolahnya tersebut tidak dapat ia selesaikan. Pada masanya, Ki Hadjar Dewantara dikenal sebagai penulis andal. Kemampuan menulisnya terasa ketika ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sediotomo, Midden Java The Express, Otosan Hindia, Kawamoda, Cahaya Timur, dan Posara. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Selain bekerja sebagai seorang wartawan muda, Ki Hadjar Dewantara juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, Ki Hadjar Dewantara aktif di seksi propaganda Bodi Otomo untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian bersama Dowes Dekker atau Dr. Danudirja Setiabudi dan Dr. Cipto Mangunkusumo nantinya akan dikenal sebagai Tiga Serangkai. Pada tanggal 25 Desember 1912, mereka mendirikan Indische Partij, partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Selain itu, pada bulan November 1913, Ki Hadjar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra yang bertujuan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda. Salah satunya adalah dengan menerbitkan tulisan berjudul Als ik eens Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda dan en voor Ellen, maar ook Ellen voor en, satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga. Kedua tulisan tersebut menjadi tulisan terkenal hingga saat ini. Tulisan seandainya aku seorang Belanda dimuat dalam surat kabar The Express milik Dr. Dowes Dekker. Akibat aktivitas dan tulisannya itu, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Edinburgh menjatuhkan hukuman pengasingan terhadap Ki Hadjar Dewantara. Dowes Dekker dan Cipto Mangunkusumo, rekan seperjuangannya, menerbitkan tulisan yang bernada membela Ki Hadjar Dewantara. Mengetahui hal ini, Belanda pun memutuskan untuk menjatuhi hukuman pengasingan bagi keduanya. Dowes Dekker dibuang di Kupang sedangkan Cipto Mangunkusumo dibuang ke Pulau Banda. Namun mereka menghendaki dibuang ke negeri Belanda karena di sana mereka dapat mempelajari banyak hal daripada di daerah terpencil. Akhirnya mereka diizinkan ke negeri Belanda sejak Agustus 1913 sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman. Kesempatan itu dipergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran sehingga Ki Hadjar Dewantara berhasil memperoleh Europese Akte. Pada tahun 1918, Ki Hadjar Dewantara kembali ke tanah air. Di tanah air, Ki Hadjar Dewantara semakin mencurahkan perhatiannya di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Bersama rekan-rekan seperjuangannya, dia pun mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional yang diberi nama Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa, Perguruan Nasional Taman Siswa, pada 3 Juli 1922. Taman Siswa ialah suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk dapat memperoleh hak pendidikan, seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air serta berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Selama aktif di Taman Siswa, Ki Hadjar Dewantara juga tetap rajin menulis.
Tema tulisannya beralih dari nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Melalui tulisan-tulisan itulah dia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Kegiatan menulisnya ini terus berlangsung hingga zaman pendudukan Jepang. Saat pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat Putra dalam tahun 1943, Ki Hajar ditunjuk untuk menjadi salah seorang pimpinan bersama Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Setelah kemerdekaan Indonesia berhasil direbut dari tangan penjajah dan stabilitas pemerintahan sudah terbentuk, Ki Hajar Dewantara kemudian dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Melalui jabatannya ini, Ki Hajar Dewantara semakin leluasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1957, Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. 2 tahun setelah mendapat gelar Dr. Honoris Causa itu, tepatnya pada tanggal 28 April 1959, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Untuk mengenang jasa-jasa dan melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara, pihak penerus perguruan Taman Siswa mendirikan Museum Dewantara Kirtigriya, Yogyakarta. Museum ini memamerkan benda-benda atau karya-karya Ki Hajar Dewantara sebagai pendiri, taman siswa, dan kiprahnya dalam kehidupan berbangsa. Koleksi museum yang berupa karya tulis atau konsep dan risalah-risalah penting serta data surat menyurat semasa hidup Ki Hajar sebagai jurnalis, pendidik, budayawan, dan sebagai seorang seniman telah direkam dalam mikrofilm dan dilaminasi atas bantuan Badan Arsip Nasional. Kini nama Ki Hajar Dewantara diabadikan sebagai seorang tokoh dan pahlawan pendidikan, Bapak Pendidikan Nasional. Ajarannya, yakni Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan, Ing Madya Mangunkarsa, di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, dan Ing Ngarsa Sang Tulada, di depan memberi teladan akan selalu menjadi dasar pendidikan di Indonesia. Selain itu, tanggal dan bulan kelahirannya 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Bahkan, pada tanggal 28 November 1959, Ki Hajar Dewantara juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui surat keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959. Setelah membaca dan menyimak teks biografi ini, selanjutnya Pak Guru mengajak siswa semua menjawab beberapa pertanyaan. Di sini Pak Guru berbagi saran jawabannya. Pertanyaan pertama. Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan dan nama pemberian orang tuanya agar dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Jelaskan apa yang dimaksud dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya dalam teks tersebut. Saran jawabannya. Maksud kalimat tersebut berkaitan dengan status Ki Hajar Dewantara sebagai bangsawan yang memiliki batasan untuk bergaul dan berbaur secara sosial dengan masyarakat yang bukan dari kalangan bangsawan. Dengan mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara, dia lebih leluasa bergaul dan berbaur dengan masyarakat pada umumnya. Soal kedua, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis andal. Apa saja bukti-bukti yang menunjukkan beliau sebagai penulis andal dalam teks tersebut? Saran jawabannya. Keandalan Ki Hajar Dewantara dibuktikan dengan dipercayanya beliau sebagai wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sedio Tomo, Midden Java, The Express, Otosan Hindia, Kawam Moda, Cahaya Timur, dan Puasara. Banyak pula yang menganggap tulisan Ki Hajar Dewantara sangat komunikatif, tajam, dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Pertanyaan ketiga. Jelaskan apa pentingnya perguruan nasional taman siswa yang dibentuk Ki Hajar Dewantara bagi pribumi? Jawabannya, perguruan taman siswa sangat penting karena memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk dapat memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air serta berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Pertanyaan keempat. Menurut kalian, apakah hukuman pengasingan yang diberikan pemerintah Belanda kepada Ki Hajar Dewantara sudah sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya? Jelaskan alasannya. Saran jawabannya. Hukuman pengasingan Ki Hajar Dewantara dianggap tidak tepat dan merupakan reaksi yang sangat berlebihan dari Belanda. Hal itu disebabkan karena Belanda takut terhadap pergerakan kemerdekaan Indonesia. Soal kelima. Jelaskan maksud ajaran Ki Hajar Dewantara yaitu Tutwuri Handayani Ing Madya Mangunkarsa dan Ing Ngarsa Sang Tulada berdasarkan pemahaman kalian sendiri. Jawabannya. Tutwuri Handayani berarti ketika berada di depan, baik menjadi pendidik, pemimpin, harus memberikan teladan atau contoh.
Ingmadia Mangunkarsa berarti ketika berada di tengah, ketika menjadi pendidik, pemimpin, harus membangun motivasi, semangat, atau kemauan. Ingarsa Sang Tulada bermakna ketika berada di belakang, baik seorang pendidik atau pemimpin dapat memberikan dukungan, pengaruh, dan saran masukan. Pertanyaan ke-6. Menurut kalian apa saja hal-hal yang mendasari penunjukan Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Jelaskan. Saran jawabannya. Jasa-jasa, karya tulis, dan nilai-nilai semangat perjuangan, serta kiprah Ki Hajar Dewantara dalam kehidupan berbangsa, khususnya dalam bidang pendidikan. Soal ke-7. Menurut penilaian kalian, apa saja informasi penting tentang tokoh yang belum terdapat dalam teks tersebut? Saran jawabannya. Keluarga Ki Hajar Dewantara. Bagaimana semboyan, Jing Ngarsa Sung Tulada, Ingmadia Mangunkarsa, Tut Wuri Handayani, bisa terbentuk. Seperti apa detail perjuangan Ki Hajar Dewantara mengkritik Belanda dan memajukan pendidikan di Indonesia? Contohnya, cara Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah taman siswa. Pertanyaan ke-8. Menurut kalian, apa saja kelebihan dan kekurangan teks biografi tersebut? Jelaskan. Saran jawabannya. Kelebihan. Sebagai biografi singkat cukup menjelaskan peristiwa penting yang membuat Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan. Menjelaskan dengan baik latar belakang Ki Hajar Dewantara yang tertarik pada bidang pendidikan. Kekurangan. Kurang menjelaskan bagaimana Ki Hajar Dewantara yang tidak melanjutkan pendidikan bisa menjadi seorang jurnalis dan melakukan kritik. Tidak dijelaskan secara detail bagaimana kehidupan Ki Hajar Dewantara dalam masa pengasingan, apakah masih bisa berjuang melawan penjajah di tanah air secara sembunyi-sembunyi. Kurangnya informasi detail tentang mengapa Ki Hajar Dewantara meninggal dan tempat dimakamkan. Soal ke-9. Tuliskan beberapa saran dan masukan agar teks biografi tersebut lebih baik. Saran jawabannya. Teks biografi tersebut akan lebih baik jika terdapat subjudul. Mulai dari profil, riwayat pendidikan, kiprah di dunia pendidikan, hingga pengasingan. Pertanyaan ke-10. Berdasarkan pengetahuan kalian tentang tokoh Ki Hajar Dewantara, tulislah sebuah karangan singkat berjudul, Seandainya Aku Adalah Ki Hajar Dewantara. Saran jawabannya. Seandainya aku adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah sosok guru besar sekaligus Bapak Pendidikan Nasional. Seandainya aku adalah Ki Hajar Dewantara, aku akan terus melanjutkan perjuangan demi pendidikan Indonesia. Aku akan terus berjuang agar bangsa Indonesia memiliki akses pendidikan yang adil. Siswa hebat, kita telah menyelesaikan kegiatan 1 yaitu membaca teks biografi Ki Hajar Dewantara serta menjawab beberapa pertanyaan. Selanjutnya kita pindah ke kegiatan 2 yaitu memahami ide pokok dan ide penjelas dalam teks. Untuk memahami sebuah teks biografi, kalian perlu memperhatikan ide pokok dan ide penjelas di dalamnya. Ide pokok merupakan sebuah topik yang menjadi pokok atau inti pengembangan suatu paragraf. Karena itu, bentuk kalimatnya bersifat umum. Letak ide pokok umumnya mengikuti keberadaan kalimat utama, yaitu bisa pada awal paragraf atau deduktif, pada akhir paragraf atau induktif, atau campuran keduanya, awal dan akhir paragraf. Adapun ide penjelas berfungsi merincikan atau memperjelas apa yang terdapat dalam ide pokok. Berikut ini Pak Guru paparkan contoh letak ide pokok pada paragraf deduktif dan induktif. Aman Datuk Madjo Indo lebih dikenal sebagai penulis cerita anak-anak. Ketenarannya sebagai penulis cerita anak disebabkan profesinya sebagai pengasuh rubrik cerita anak-anak di majalah Panji Pustaka. Di majalah mingguan itu, ia sering mempublikasikan cerita anak. Sudah tidak terhitung jumlah cerita anak yang telah ditulisnya selama bekerja di majalah tersebut. Ide pokok dari paragraf ini ialah Aman Datuk Madjo Indo penulis cerita anak. Kalimat utamanya berada di awal paragraf berbunyi Aman Datuk Madjo Indo lebih dikenal sebagai penulis cerita anak-anak. Adapun ide penjelasnya yaitu ketenarannya karena mengasuh rubrik cerita di Panji Pustaka. Ia sering mempublikasikan cerita anak. Tidak terhitung jumlah cerita anak yang ditulisnya. Contoh kedua, ide pokok pada paragraf induktif. Kartini saat itu menganggap wanita pribumi banyak yang tidak memiliki pendidikan layak sehingga tidak mengenal baca tulis. Mereka juga sering mendapat perlakuan diskriminasi jenis kelamin. Selain itu, wanita pribumi juga kerap tidak mendapatkan persamaan hak, kebebasan berpendapat, dan kesetaraan hukum. Itulah beberapa alasan Kartini yang bercita-cita ingin memajukan wanita Indonesia. Paragraf induktif ini dimulai dengan ide penjelas yaitu Kartini menganggap wanita pribumi tidak memiliki pendidikan. Mereka mendapat perlakukan diskriminasi. Wanita pribumi tidak mendapat persamaan hak, kebebasan berpendapat, dan kesetaraan hukum. Kalimat utama paragraf ini terletak di akhir paragraf berbunyi itulah beberapa alasan Kartini yang bercita-cita ingin memajukan wanita Indonesia. Ide pokok paragraf ini berkaitan dengan alasan Kartini ingin memajukan wanita Indonesia. Siswa hebat, kita telah menyelesaikan kegiatan 1 yaitu membaca teks biografi Ki Hajar Dewantara serta menjawab beberapa pertanyaan. Kegiatan 2 yaitu memahami ide pokok dan ide penjelas dalam teks. Sebelum video pembelajaran ini berakhir, Pak Guru berikan penguatan lewat kesimpulan. Kesimpulan pertama, Ki Hajar Dewantara diabadikan sebagai seorang tokoh dan pahlawan pendidikan.
Ia telah meletakkan dasar yang kuat bagi pendidikan di Indonesia. Kesimpulan kedua, ide pokok merupakan sebuah topik yang menjadi pokok atau inti pengembangan suatu paragraf. Adapun ide penjelas berfungsi merincikan atau memperjelas apa yang terdapat dalam ide pokok. Pesan dari Ki Hadjar Dewantara. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa